Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Kurang baik Pak. Oh iya, Nak. Begini, kemarin lusa Bapak dapat kabar dari wali kelasmu. Katanya sudah 1 minggu kamu tidak hadir ya, Nak? Benar Pak, sudah 1 minggu saya tidak hadir. Oh, jadi selama 1 minggu, Naisa kini sudah tidak masuk sekolah dan tidak bisa mengikuti proses belajar dengan teman-teman yang lain. Jangan takut, Nak. Sepertinya kamu kelihatan gelisah biasa saja dengan Bapak. Iya Pak, saya takut karena saya sudah tidak masuk selama seminggu. Saya memiliki permasalahan yang cukup berat Pak. Jadi kamu takut kalau Bapak marah karena Naisa kini tidak masuk selama 1 minggu karena ada permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sepertinya masalah itu sangat memberatkan Naisa, sampai-sampai tidak masuk sekolah selama 1 minggu. Iya Pak, bagi saya masalah ini sangat berat sehingga mengganggu waktu sekolah saya. Setiap orang pasti mempunyai masalah, Nak. Teman-teman kamu yang lain sepertinya juga mempunyai masalah, tapi mereka masih bisa masuk sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik. Begitupun dengan kamu. Kamu juga tetap bisa mengikuti pelajaran seperti yang lain. Akan tetapi masalah saya ini berat Pak. Saya menjadi malas sekolah karena sudah tidak termotivasi lagi. Mereka enak Pak karena orang tuanya masih lengkap. Mereka merasakan lengkap dalam berkeluarga, sedangkan saya tidak bisa seperti mereka yang orang tuanya masih bersama. Jadi Naisa kini malas ke sekolah karena tidak ada lagi motivasi dan dukungan. Selain itu, Naisa ada melarang untuk sekolah. Bukan Pak, tapi saya merasakan sedih, bingung dan cemas. Oh begitu, Bapak turut prihatin ya, nah. Maaf, nak. Sebelumnya, apakah Naisa kini pernah berpikir bahwa kejadian pada yang terdapat pada orang tua bisa menghambat bagi Naisa itu sendiri? Iya Pak, itu merupakan hambatan bagi saya sehingga saya merasakan cemas, bingung dan sedih karena seorang yang memotivasi saya dan selalu memberikan dukungan, bapak saya telah meninggal dan ibu saya pergi bekerja di luar kota, sehingga tidak ada lagi yang memotivasi saya. Oh, jadi Naisa kini berpikir bahwa motivasi dan dukungan sudah tidak ada lagi sehingga Naisa kini malas untuk masuk sekolah. Bukannya dengan Naisa ke sekolah akan mendapatkan motivasi dan dukungan dari teman-teman kelasnya? Iya Pak, tapi saya merasakan hal yang beda saat bapak sudah tiada dan ibu sudah pergi bekerja di luar kota. Teman Ishak satu kelas belum mengetahui keadaanmu sekarang, sehingga kamu malas untuk masuk sekolah bukannya dengan saat sekarang kamu harus bisa membuktikan bahwa motivasi dan dukungan itu pasti ada. Dan justru temanmu lah yang menambah motivasi dan dukungan untuk ke sekolah. Begini Pak, ayah saya meninggal. Seminggu itu membuat saya sangat sedih, bingung dan cemas. Saya selalu berpikir bahwa orang tua, terutama bapak saya yang memotivasi dan eh, mendukung saya untuk ke sekolah. Saya belum memberitahu temanku soal ini, Pak. Jadi menurut Naisak, apa yang dilakukan ibumu sekarang? Eh, Kalau ibu saya mencari pekerjaan di luar kota, Pak, saya merasa ditinggalkan ibu saya. Hal ini membuat saya menjadi sedih, bingung dan cemas, bahkan stres karena saya tidak bisa jauh dari ibu karena saya masih trauma karena bapak saya sudah tiada lagi. Sepertinya Naisak itu begitu terpukul dengan kejadian itu. Iya Pak, apa gunanya saya meneruskan hidup di dunia ini? Dunia telah bertindak kejam terhadap diriku. Siapa lagi yang akan memberikan motivasi kepada aku untuk mengejar cita-citaku kalau bukan orang tua? Bapak mengerti dengan perasaanmu, nak. Apakah inspirasi semangat belajar hanya dapat diberikan oleh orang tuamu? Iya Pak, hanya dengan mereka yang bisa membuatku bersemangat dalam hidupku.
Sekarang Naisak coba pikirkan, hidup ini tidak hanya bersama ibu dan ayah. Bukanlah pemikiran kamu, Nak, bukan hanya mereka yang dapat memberikan inspirasi. Akan tetapi, cobalah lihat keluarga dari ibumu. Ibu yang begitu giat untuk membiayai, merawat, dan melindungimu, itu bisa menjadi penyemangat di dalam belajar. Walaupun dalam mereka sudah tidak bisa bersama. Lagi pula, Naisak ini sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional di sekolah. Pikirkan secara nyata dan tindakan yang dilakukan seperti ini. Tidak masuk ke sekolah bukanlah malah membahayakan suksesnya kamu, Nak, dalam belajar. Iya, siap Pak. Masalah yang saya alami ini memang mengganggu konsentrasi saya dalam belajar, apalagi sebentar lagi saya menghadapi ujian. Jika saya akan terus seperti ini, bisa-bisa saya tidak lulus. Tapi jika saya bisa melupakan masalah saya pasti dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar, Pak. Jadi ada pikiran untuk mencoba melupakan masalah yang kamu alami. Begitu, Naisak? Iya, Pak. Tapi bagaimana saya harus memulainya? Ya, begini, lakukanlah hal-hal yang menjadi hobi kamu, Nak. Dan teruslah berpikir positif sekaligus berkumpul dengan teman dekatmu. Dan saling berbagi ilmu, bertukar pendapat, dan teruslah berinteraksi dengan mereka. Bagaimana menurut Naisak sendiri? Iya sih, Pak. Sepertinya saya harus sering-sering berkumpul dengan teman-teman. Karena saat ini saya juga merasa kalau tidak seakrab dulu. Kalau begitu saya akan berusaha untuk mencoba membuka diri lagi dengan mereka. Sehingga saya dapat melupakan masalah saya. Saya lebih berkonsentrasi dalam belajar supaya saya dapat lulus dengan nilai yang baik dan cita-cita saya dapat diraih. Selain itu, pengalaman kedua orang tuaku akan jadi dorongan untuk kesuksesanku kelak, Pak. Berusaha dengan penuh semangat ya, Nak. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti kamu dapat melakukannya. Ya, Pak. Terima kasih atas solusinya. Setidaknya kini membuat saya senang dan dapat berpikir yang lebih masuk akal. Sama-sama, Nak. Apakah masih ada yang Naisak ingin sampaikan kepada Bapak? Sudah tidak ada, Pak. Oh iya, Nak. Kalau begitu, tetap semangat belajarnya ya. Ya, Pak. Baiklah, kalau begitu kita tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.